sebagai dekat pintu. Ya, ada di dekat Pintu. Jangan nanti pasien dekat pintu. Kita kurung. Kita ini kurung sama pasiennya. Betul, ya jangan. Pasien Jadi tak pertama setelah itu bisa konyol. Ya, jadi kenapa kita harus ada dekat pintu? Biar nanti kalau diserang bisa kabur. Kalau nggak terjadi tidak. Ya, sini naik. Bang, nopi hari. Awi, pasien kan juga udah. Ya, pastikan posisi pasien di tempat tidur itu aman. Ya, oke. Setelah itu baru udah lepas dulu. Ya, pastikan ya. Kemudian kalian ambil ya, ada yang ambil talinya. Ya, bisa satu orang ambil tali, lagi dua orang bisa megang gitu. Ya, nanti kasih temennya ya. Jadi nanti kalau cara ngikatnya nih Bu praktekin aja, ngikatnya biasa kok ya, pada dasarnya dia ikat mati ya. Nah jadi ini sih udah dikasih spon ya, bantalan supaya nanti tidak sakit. Oh ini kebesaran ya sih. Kita ikat biasa aja. Ya jadi kita simpul biasa aja ya. Nah, simpul biasa aja. Ya. Tapi pas itu tuh yang lain sih bilang. Iya, pada dasarnya supaya. Nah, jadi ini juga kan kita pasti satu jari ya, tapi ini sudah disetting sih udah pas satu jari. Ya. Nah, setelah itu baru kita ikatkan ke sini. Nah, jangan di sini ya ngikatnya. Ini kan bisa naik nih. Ya. Jadi bisa ke ujung sini. Makanya ini kan nggak nyampe, pasiennya dinaikkan. Naikin pasiennya. Ya. Mendiri. Ya, kalau pasien beneran udah habis ngecot ya kita ikat ikat sama ya, ikat juga dua. Jangan simpul hidup ya, kenapa? Beresiko untuk Lepas. Oke, pada dasarnya gini ya. Oke, silakan coba di tangan sama di Kaki. Habis tinggal. Depan Nadine di sini. Biarin Nadine di sini. Habis itu tinggal. ya. Habis ini tinggal Bu. Oke. Nah kalau di kaki dia misalnya nggak nyampe satu jari, kaki kayak ya. Oke. Jangan sampai kendor yang malah lepas ke bawah gitu ya. Jadi kenapa kasih space satu jari supaya tidak terlalu menekan. Kalau ini aman ya karena dia sudah ada sponnya. Jadi empuk karena terkadang pengikatan yang kita lakukan itu menyebabkan terjadinya Cedera. Nanti bisa kebiruan. Ya, makanya setelah melakukan kaos kaki wajib dibuka. Ya, buka kaos kakinya. Ya, ikat aja biasa. Ya, jadi ingat buka dulu kaos kaki pasien. Kenapa? Untuk mempermudah nanti melakukan observasi. Ini yang penting ya. Yang penting ini melakukan observasi. Nah, jadi ukur tanda-tanda vital. Ya, tekanan darah, nadinya pasien diukur, RR-nya diukur, suhu tubuhnya diukur. Ya. Kemudian lihat di kuku, lihat CT. Terus raba hangat atau Dingin. Kemudian perhatikan di bawah pengikatan, ada penekanan tidak, ada tanda kebiruan tidak, ya ada luka, ada lesion tidak. Ya karena kalau terkencang malah nanti jadi cedera pasien. Ya karena restraint ini adalah pro dan kontra. Ya makanya tidak boleh melakukan nursing ke pasien berhari-hari. Ya
Jadi kita lakukan observasi 2 jam sudah bagus, lepas pasiennya. Nggak boleh berlama-lama. Ya, karena itu juga tidak sesuai dengan etik atau etik. Ya, makanya Reslin dilakukan sesuai prosedur yang benar. Ya, makanya tadi Ibu sampaikan lakukan pengecekan ya setiap 2 jam. Ya, untuk tanda-tanda vital, apalagi tadi disebutkan? Di bawah ada apakah ada penekanan. terus kemerahan atau tidak ada kebiruan dan lecet. Jadi itu dicek ya ada bengkak atau tidak. Itu dilakukan kalau pasiennya sudah bagus, sudah mulai senang, kita lakukan. Ya jangan tunggu pasien sampai lemas-lemas itu baru dilepas. Ya. Itu nanti kita yang malah jadi petugas kena kode etik. Ya, oke jelas ya. Jadi jangan sampai tindakan yang kita lakukan malah mencederai pasien. Pada dasarnya itu. Ini jadi terang panjang gitu ya. Yang ini mungkin sama ya panjangnya ya, sama ya. Nggak ada banyak pendekan. Maju dikit. Udah. Besok pasiennya Jadi diikat ke bawah sini ya. Diikat ke bawah. Ya, jadi sebenarnya ada pen khusus yang buat restrain ya. Jadi ada tempat ikat-ikatnya ada. Ya. Nah, jadi kalau ini salah ya, jangan. Yuk kita pulang. Yuk. Nanti ujian. Kemudian lakukan pengukuran itu paling penting ya, karena di situ esensialnya ya. Kalau tidak melakukan observasi yang seperti tadi Ibu sampaikan nanti itu bisa diremedi ya. Oke? Karena itu yang paling esensial di sana. Ya, jadi wajib itu diingat. Jelas ya? Jelas ya? Nah, setelah itu kita bagus hasilnya di kalau Ibu tenang, maka tindakan ini akan saya lepas ya, akhirnya akan saya lepas. Ya, bicara tetap sopan, tidak boleh mencaci dan memaki. Apalagi kamu baik terus kamu kotak begitu jangan. Ini pakai baju lalu ya tangannya begini. Nanti coba. Bisa harus di restrinya atau dari belakang ya. Ya. Ini masih akan lebih besar dari pasien. Jangan lebih kecil ya. Nanti ya, terus yang pakai yang pakein ya, yang pakein yang di belakang ya, terus pasien ini yang penting aman ya, yang penting sesuai dengan kondisi anatomi ya, supaya tidak mencederai pasien ya. Jadi nanti beresiko patah tangan ya. Udah ini diikat ya. Kita diberikannya ada 2 cara. Nah ini ada talinya ya. Ada bisa ya. Lalu pasiennya taruh di tempat tidur, yang di ya di resin lagi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sama juga lakukan pengukuran tadi ya, dilakukan vital observasi. Jadi cairan ya. Di wajah juga dilihat ya, ketika beri tangan kaki yang kecapean di wajah, berarti di bibir lihat ada tanda kebiruan apa sianasis ya, terus di mata juga dilihat ya, apa namanya konjungtiva ya. Oke,
terus dia ada cekung atau tidak ya, karena itu berkaitan sama masalah cairan ya. Terus turgor kulitnya turgor Kamu 2. bibir ya, turgor kulit tadi di kaki dan tangannya. Jelas paling gampang turgor kulit Bebas itu kan adalah apa yang ada. ya, karena kalaupun Asian pasti beda sama di Asian di tangan sini mungkin sedikit ya, Tergantung kesediaan alatnya. jelas ya. Oke, ingat ya. Dimakannya baru dilakukan apa setelah 2 jam Ibu? Ya, jadi setelah dilakukan observasi, nanti 2 jam lagi observasi. Kalau pas ujian 2 kali berarti dokumentasinya. Sekali aja. Oh, berarti setelah tindakan aja. Oh, baik Bu. Bisa kamu mau 2 jam? Jadi ini kan saya ngomong kalau kondisi pasien yang bagus stabil. Ya, terkadang ada pasien yang kondisinya tidak stabil. Ya, jadi jangan nunggu 2 jam baru diobservasi. Ya, bisa setiap 15 menit, bisa setiap 30 menit ya, tergantung sekarang kegawat daruratan di pasien. Ya, terkadang restri itu kan tidak hanya kalau yang tadi mungkin pada pasien yang kondisi secara umum baik dan stabil. Kalau restri itu bisa nggak dilakukan pada pasien dengan penurun kesadaran dia tidak stabil? Bisa nggak? Nggak pernah lihat rumah sakit misalnya di ruang ICU yang penurun kesadaran dia gaduh dan gelisah? Nah, itu di restri nggak tangan? Kalau nggak kan dicabutin semua. Nah, kondisi seperti itu masa mau setiap 2 jam diobservasi? Enggak. Ya, yang itu bisa setiap 15 menit diobservasi. Ya, angkanya tergantung kondisi kegawat daruratan yang ada di pasien. Kalau yang tadi sih itu yang secara umum ya. Oke, jelas? Oke, baik. Untuk ujian jelas ya? Ya. Berapa orang? Ujiannya 4 juga. Ya, nanti kan ada di kaki. Ya. Oke, jelas? Oke, tanyain. Kapan ujiannya? Sudah?